Assalamualaikum Bu Asna. Salam Ibu Dede. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kita bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah. Bu. Ya, Bu Asna kan nanti akan melakukan praktik coaching ya. Iya, seperti itu. Saya ingin bertanya sih Bu, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan? Di sini nanti dalam praktek khususnya nanti ada 3 hal yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran gurunya. Yang kedua, komunikasi aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang seperti itu. Ada 3 Bu ya yang ingin kita kembangkan. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ada 3 juga Ibu Dede. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, jadi ada juga 3 yang ingin dikembangkan secara spesifik dari kegiatan konsultasi itu ya. Oke, kalau begitu silakan Ibu melakukan konsultasi. Nah, saya akan mengamati dari sesi konsultasi itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk nak. Iya Bu, makasih banyak. Ini. Iya Bu. Hari ini kamu punya waktu cukup luang kan? Kita akan bincang-bincang. Sepertinya butuh waktu agak lama. Tidak apa-apa kan? Iya Bu, nggak apa-apa. Kebetulan hari ini saya tidak punya kegiatan Bu. Oke, baik kalau begitu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu sering sekali terlambat datang di sekolah. Kira-kira itu kenapa ya? Iya Bu, memang Bu, akhir-akhir ini saya sering terlambat ke sekolah. Ini ibu-ibu mau cerita sama kita Bu. Baik, bagus itu. Tujuan apa nih yang pengen kamu capai dari perbincangan kita hari ini? Begini Bu, saya ingin mencari solusi Bu. Dari apa penyebab akhir-akhir ini saya sering terlambat dan malas kerja tugas Bu. Selain itu ada lagi? Itu Bu, kadang saya juga merasa capek kalau sampai di rumah karena saya melakukan hal lain Bu, membantu orang tua di rumah sampai larut malam mengerjakan ini. Akhirnya Bu, kalau pagi saya terlambat bangun Bu, jadi akhirnya ke sekolah juga saya terlambat Bu, dan terkadang juga tidak mengerjakan tugas. Baik, bisa kamu ceritakan bagaimana itu? Begini Bu, akhir-akhir ini orang tua saya Bu terlalu banyak kesibukan di rumah, jadi saya juga membantu orang tua saya di rumah kalau malam. Nah, kebetulan pekerjaan orang tua saya Bu itu dikerjakan pada malam hari Bu, jadi saya juga membantunya Bu sampai larut malam. Jadi biasa Bu saya tidur Bu sampai jam 12 malam baru tidur. Akhirnya kalau pagi Bu terlambat maka bangun sholat subuh. Terkadang juga kalau cepat bangun tidur kembali Bu. Akhirnya pagi terlambat ke sekolah. Seperti itu Bu. Oh begitu. Dari penjelasan kamu, kalau Ibu simpulkan sepertinya penyebab kamu terlambat ke sekolah itu karena telat bangun tidur. Akibat dari bekerja sampai larut malam. Artinya itu kamu kurang istirahat nak. Iya Bu, begitu nih Bu. Terus ada enggak yang kamu sudah lakukan supaya tidak begitu lagi? Sebenarnya begini Bu, rencananya Bu saya bicara dulu dengan orang tua saya. Pekerjaan untuk membantu orang tua saya Bu, saya mau pindahkan sore hari supaya malamnya saya bisa membagi waktu saya Bu mengerjakan tugas saya setelah salat maghrib, sehingga saya bisa lebih cepat atau lebih awal Bu untuk istirahat. Akhirnya besok saya bisa tidak terlambat lagi Bu. Sebenarnya itu sudah bagus. Cuman perlu dimotivasi yang lebih lagi. Ide memindahkan pekerjaan itu ke sore hari Ibu sangat setuju. Berarti kamu sudah memiliki inisiatif. Kemudian pasang alarm juga itu sudah bagus. Terus untuk bekerja tugas kamu biasanya kerja jam berapa? Kemarin Bu saya tidak punya kesempatan, tapi karena saya memindahkan pekerjaan saya sore hari, jadi rencana Bu jam 9 habis maghrib saya sudah mulai mengerjakan tugas saya, dan kalau boleh jam 9 saya sudah tidur. Nah, itu bagus. Kapan rencana itu kamu ingin lakukan atau laksanakan? Rencana Bu, sebentar sore saya sudah mulai memindahkan pekerjaan saya Bu, mengerjakan tugas saya juga sebentar malam lebih awal Bu, dan tidur juga lebih awal. Bagus, Ibu suka.
kamu hanya perlu memperkuat lagi komitmen kamu itu. Kira-kira ada ndak yang pengen kamu libatkan supaya rencana kamu ini bisa terlaksana dengan baik? Ada Bu, rencananya saya mau melibatkan orang tua saya Bu, agar orang tua saya membantu saya untuk membangunkan saya dari awal supaya saya tidak terlambat lagi Bu. Kemudian Bu, rencana juga Bu, saya mau bekerja sama dengan teman saya Bu, Intan. Kebetulan Intan Bu tetangga dengan saya mau meminta bantuan dia supaya kalau bisa kami bekerja kelompok bersama malam hari untuk menyelesaikan tugas saya Bu. Kebetulan Intan juga Bu orangnya pintar dan rajin. Saya juga berharap melalui bantuan Intan Bu, saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, keren itu. Kamu juga pintar kok, Nak. Baik, Nak. Semoga sukses ya. Ibu doakan kamu bisa melalui semua itu. Tetap berbakti kepada orang tua dan juga tugas sekolah kamu selalu baik. Ini Bu, makasih banyak Bu solusinya. Akhirnya Bu, persoalan saya hari ini saya dapat mengetahui apa yang harus saya lakukan Bu. Sama-sama. Dan terasa ya, sudah jam pulang. Ayo siap-siap pulang. Iya Bu, makasih banyak Bu atas bantuannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak. Hati-hati di jalan. Nah, bagaimana buatnya? Nah, tadi saya melihat dari proses kerjanya, baik dari produknya itu juga sudah oke. Nah, kemudian yang menjadi indikator pencapaian pengembangannya dari Limpah itu seperti apa? Tadi yang pertama indikator pencapaian yang pertama adalah proses kemitraannya sudah berjalan dengan baik, terus proses kreatifnya juga seperti itu, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Terlihat tadi bahwasanya hal itu terlihat dengan anak bisa menemukan solusi. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah memberikan label kepada, tidak memberikan label kepada murid dengan tidak menjudge ya, kemudian fokus pada apa yang ingin dikenal. Seperti itu. Baik, Bosan, terima kasih ya. Sama-sama Ibu Dede. Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam Bu Asna. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Madece. Bagaimana kita kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Jadi dengar-dengar hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya, rencananya seperti itu. Rencananya saya mau coaching salah satu murid saya Bu. Jadi kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan di sini dalam kegiatan ini? Kompetensi yang saya kembangkan Bu dalam kegiatan coaching ini Bu, saya mau mengembangkan bagaimana kehadiran penuhnya saya terhadap murid saya, bagaimana saya menjadi pendengar yang baik, bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada murid saya. Yang kedua Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu? Yaitu kompetensi tentang bagaimana memaksimalkan potensi murid. Silakan Ibu melakukan kegiatan hari ini. Kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Nak. Baik Bu, terima kasih. Katanya Ibu memanggil saya, ada apa ya Bu? Oh ya benar. Hari ini kita ngobrol dulu ya. Ada beberapa hal yang ingin diskusikan dengan kita. Tapi waktunya itu lumayan lama. Tidak apa-apa ya? Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Ibu perhatikan hari ini kelihatannya kamu sering murung dan tidak semangat ya. Kalau boleh tahu ada apa ya? Iya Bu, sebenarnya saya ada beban pikiran sih Bu. Oh begitu. Iya Bu. Sebenarnya Ibu sengaja memanggil kita ke sini. Apa harapan kita untuk diskusi kita hari ini? Ya, pada akhir diskusi ini Bu, semoga saya bisa mendapatkan penyelesaian dari masalah saya. Oke. Ibu perhatikan, kamu tidak semangat ya? Apa yang membuat kamu tidak semangat? Sebenarnya Bu, saya kurang pede untuk mengikuti kegiatan Olimpiade teman-teman kita. Padahal kan saya melihat bahwa ada teman saya yang lebih pintar daripada saya, sehingga saya membuat masalah saya, sehingga saya merasa tidak pede Bu untuk mengikuti kegiatan itu. Oh, artinya Dede ini merasa tidak pede ya mengikuti Olimpiade. Tapi
kira-kira kalau misalnya ibu memberikan skala penilaian terhadap kita antara 1 dan 10, menurut Dede kemampuan Dede itu berada di nilai berapa kira-kira? Kira-kira ya Bu, kemampuan saya itu berada di level 8. Tapi saya lihat juga sih sebenarnya dari Tuti. Tuti itu kan saya pikir lebih pintar dari saya Bu. Sehingga saya takut nantinya saya tidak berhasil dalam Olimpiade Matematika itu. Nah, kamu kan sudah bisa menilai diri kamu tadi, kamu bisa memberikan penilaian pada diri kamu. Kira-kira kekuatan apa yang bisa kamu gali dari dirimu sehingga kamu bisa mencapai tujuan tersebut? Nah, itu Bu, saya terus belajar, berlatih terus-menerus dengan menyelesaikan soal. Saya bisa belajar secara otodidak, menghafal rumus-rumus dalam perhitungan. Tapi itu juga sih Bu, saya sering lupa untuk menghafal rumus-rumus dan akhirnya saya tidak percaya diri. Kira-kira peluang apa yang akan kamu ambil dengan kondisi kamu seperti tadi, bisa belajar otodidak, terus berlatih? Mungkin Bu, kalau saya tidak pede, saya bisa terus berlatih, belajar secara otodidak dan terus memahami rumus-rumus matematika. Atau mungkin juga saya bisa mengajak teman saya agar bisa membantu saya dalam mengajukan soal-soal matematika dan saya menjawabnya dengan cepat dan tepat. Apa hambatan yang kamu alami selama kamu ingin mencapai keinginan kamu? Ya, hambatannya itu tadi Bu, saya kurang pede untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan nantinya diberikan. Saya tidak percaya diri Bu bukan hal itu. Kamu kan sekarang sudah tahu hambatan yang kau alami. Kira-kira solusi apa yang akan kamu temukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, mungkin Bu, saya akan lebih sering belajar lagi dan belajar mengajar dan tampil di depan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Kemudian saya mungkin bisa berkomunikasi dengan guru mata pelajaran matematika. Oh, bagus sekali. Saya kira itu sangat luar biasa dan sangat menakjubkan. Kira-kira strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Selain aktif tampil di depan kelas Bu, saya mungkin juga bisa bertanya sesama kepada guru. Saya mungkin juga akan mencari soal-soal baik dari internet atau Google dan berusaha untuk menjawabnya dengan memberikan waktu dalam menyelesaikan setiap soal. Oh, ya. Kira-kira berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Ya, mungkin saya akan latihan dalam waktu 4 hari ke depan ya Bu, insya Allah. Oh, ini ya bagus. Kira-kira yang menjadi ukuran keberhasilan Nadede apa ya? Saya sudah bisa percaya diri Bu untuk mengikuti Olimpiade ini. Nah, kamu kan sudah optimis dan insya Allah akan jadi juara dan pastinya dapat membanggakan sekolah kita. Bagaimana nantinya kamu mengantisipasi jika ada gangguan? Biasanya sih Bu, rasa malas itu kan ada. Cuman tapi saya antisipasi dengan memotivasi diri saya sendiri dan bertekad untuk membanggakan sekolah kita Bu. Ya. Sekarang kamu sudah mengetahui antisipasi apa yang akan kamu lakukan jika rasa malas itu muncul ya. Semoga kamu bisa mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri kamu dan terus memotivasi diri kamu. Kamu ini memiliki amanah dan tanggung jawab yang besar membawa nama baik sekolah kita ya. Apa kira-kira komitmen kamu terhadap rencana kamu ke depannya? Ya, saya akan berkomitmen akan terus berlatih Bu hingga sampai pada akhir perlombaan. Kira-kira siapa yang akan kamu libatkan dalam komitmen ini? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan kepada Pak Yudri sebagai guru matematika di sekolah kita dan meminta untuk terus membimbing saya Bu, serta tetap memberikan saya motivasi dan dukungan dan meminta bantuan teman dekat untuk terus mendukung dan menyemangati saya. Artinya nanti meminta bantuan dari Pak Yudri dan beberapa teman dekat ya. Kira-kira dari hasil diskusi kita hari ini, apa yang akan menjadi tindak lanjut Nadede ke depannya? Ya, mungkin Bu, saya akan menjalankan rencana dan membuat refleksi diri. Oke, baik. Melihat diskusi hari ini, nampaknya Nadede sudah ada solusi ya. Dan insya Allah ke depannya Nadede mulai percaya diri dan terus bisa mengatasi masalah-masalah jika ada yang muncul ya. Oke, saya kira diskusi kita hari ini ya cukup sampai di sini karena Nadede juga sudah mendapatkan solusinya ya. Iya Bu, makasih banyak Bu atas bantuan dan diskusinya hari ini. Ya, sama-sama Nah.
saya permisi dulu ya Bu. Iya, berhati-hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bunia, Buatnya. dari apa yang saya sudah amati tadi, pokoknya itu sudah sangat bagus, artikulasi juga sangat jelas dan cara penyampaiannya juga bagus. Oke, dari apa yang sudah dilakukan tadi pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Ibu Nia? Alhamdulillah Bu, indikator ketercapaian di sini saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik atas persoalan yang dihadapi guru saya. Saya berusaha hadir penuh akan persoalannya dan saya sudah mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh guru saya dan menjadi mitra yang baik buat dia. Betul sekali, Ibu sudah tidak memberikan label atau menjudge secara Iya, langsung dan fokus pada apa yang diinginkan. Iya. Terima kasih Bu Nia waktunya hari ini. Semoga sukses selalu. Terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar, Bu Dede? Alhamdulillah baik. Duduk Ki. Iya, makasih banyak. Iya. Dengar-dengar ini Bu Dede mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya, Bu. Nanti saya akan melakukan kegiatan coaching dengan salah satu siswa yang merasa dirinya mendapat perlakuan berbeda dari seorang guru. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Ya, kompetensi yang dikembangkan itu bagaimana saya bisa mengamati dengan kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin dikembangkan? Ya, bagaimana saya bisa membangun kemitraan, terus proses yang kreatif, kemudian bagaimana saya bisa memaksimalkan potensi coach saya nanti ke depan. Baik Bu Dede, silakan melanjutkan kegiatan coaching ini. Ya, baik, ya, makasih banyak Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam nak. Ya, Ibu, saya bisa meminta waktunya sebentar. Saya ingin mengobrol, apa boleh Bu? ya boleh dong dengan senang hati dong nak. Ya, apa yang mau dibicarakan? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran di kelas. Itu yang membuat saya sangat terganggu Bu. Gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu inginkan dari akhir diskusi kita nanti? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Bu, agar mendapatkan nilai yang lebih baik lagi dan nyaman ketika belajar di kelas. Ya, jadi ingin memperbaiki cara belajar ya. Baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru di kelas dalam hal pemberian nilai ulangan Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut kan membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privatnya Ibu, kecuali saya Bu. Jadi bisa dijelaskan lebih lanjut lagi apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil Bu. Para murid yang mengikuti les itu mendapatkan nilai yang baik dari saya Bu. Oh begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami mengapa Andi dan Sherly selalu bisa mengerjakan soal dengan baik selama ini. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindirannya itu? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat
apabila memang memiliki kesulitan dalam belajar. Oh, apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya merasa tersindir, Bu. Hmm. Karena saya satu-satunya siswa yang tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya itu mendapatkan nilai lebih baik dari saya karena dia mengikuti les privatnya itu tersebut. Ya, ya, ya. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman saya yang mengikuti les tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Saya bertanya kepada Andi dan Sherly tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat. Terus lalu apa kata teman? Andi dan Sherly bilang dengan penyelesaian soal-soal, Andi sering dilatih dengan berbagai jenis soal. Seperti itu, Bu. Ya. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Terus, kenapa kamu tidak lakukan hal itu? Saya masih ragu. Apakah sebelumnya kamu memang pernah dimarahi? Tidak sih, Bu. Terus kenapa kamu tidak mencoba? Benar, Bu, saya harus mencoba menemui guru tersebut ya. Ya, bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak bisa ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai rendah, Bu. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya orangnya, Bu, suka belajar. Ketika pulang dari sekolah, saya mengulangi pelajaran yang telah saya dapat di sekolah. Saya sering membuka YouTube, Bu, tentang materi-materi yang saya tidak pahami. Seperti itu, Bu. Iya. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya sedikit berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu, ya. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, Bu, mungkin saya tidak bisa ikut. Saya kan tidak memiliki dana untuk ikut les. Tapi saya akan meminta bantuan Andi dan Sherly, teman saya. Dia kan itu ikut les, jadi dia bisa menjelaskan apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, Bu, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Nah, terus Selain itu, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang telah diberikan. Terakhir, Bu, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Seperti itu, Bu, dan saya akan meminta bantuan kepada Andi dan Sherly ketika saya mengalami kendala. bagus. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Besok pagi, Bu, saya akan menemui guru tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Oke, siapa yang akan kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Andi dan Sherly, Bu, agar bisa dapat membantu saya tentang materi-materi yang belum saya pahami. Nah, itu hal baik yang akan kamu lakukan. Terima kasih banyak Ibu Guru sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama ya, anak Asna. Terima kasih, Bu, saya pamit dulu. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Dede? Hasil coachingnya sudah selesai? Iya, betul. Alhamdulillah. Berdasarkan pengamatan tadi,
apa yang saya lihat yang Ibu lakukan terhadap coach. Saya melihat Ibu tadi sudah menjadi coach yang baik ya, karena sudah berusaha hari sepenuhnya menjadi pendengar yang baik, sudah mulai menggali, sudah mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach. Terkait tadi indikator ketercapaian pengembangan itu Ibu sudah miliki. Mengapa saya mengatakan Ibu sudah memiliki? Karena coach juga tadi saya lihat sudah tidak tertutup lagi, dia mulai terbuka mengeluarkan semua keluh kesah yang dia hadapi. Coach juga sudah mampu memaksimalkan potensi dirinya berdasarkan kreatif Ibu bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan. Saya lihat juga tadi Ibu sudah tidak melabel lagi. Ibu sudah larut ikut akan keadaan si coach. Ibu juga sudah mampu memahami apa yang sebenarnya yang dia inginkan. Menurut Ibu, indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan ini berhasil atau tidak menurut Ibu? Ya, menurut saya sih Bu berhasil, karena tadi saya lihat bagaimana saya menjalin kemesraan dengan coach saya, terus bagaimana coach saya bersifat terbuka, proses kreatif, kemudian bagaimana dia bisa memaksimalkan potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya. Baik Bu, saya kira itu saja hasil pengamatan dari saya. Terima kasih. Semoga hasil coaching Ibu hari ini bisa membuat anak-anak lebih berpotensi lagi ke depannya dan mencapai tujuan yang tinggi. Terima kasih banyak Bu. Mari. Terima kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.